Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan tugas kami yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tindak Pidana Khusus dosen pengampu Bapak Aryo Fadlian, SHMH. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau pelanggaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri merupakan unsur yang berat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 356 yang secara garis besar isi pasalnya berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, istri, atau anak diancam hukuman pidana. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua ada kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga ada kekerasan seksual, yang meliputi 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Yang keempat, ada penelantaraan rumah tangga, merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan. Adapun pendapat dari Kristi Purwandi dan Arsi Sudiarti Luhu 5 mengemukakan 5 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik, dan lain sebagainya. Yang kedua kekerasan psikologis seperti berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kekerasan seksual seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, mencium, berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kekerasan finansial seperti mengambil uang korban, menahan, atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya. Yang kelima ada kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban, praktikum ritual, dan keyakinan tertentu. Dampak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama, korban tidak pernah merasa tenang karena kesulitan melupakan bekas luka yang dialaminya. Yang kedua, korban akan memiliki rasa trauma. Dan yang ketiga, dalam beberapa kasus, korban mengalami cacat dikarenakan kekerasan fisik. Materi selanjutnya itu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri atau pasangan lain. Yang kedua, faktor ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam, perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga, faktor individu. Jika dilihat dari bentuk pengasahan perkawinan seperti melalui kawin adat, kawin siri, secara agama, kontrak, dan lainnya, perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan beberapa cara penanggulangannya, antara lain, yang pertama, diperlukan keimanan yang kuat, akhlak yang baik, serta berpegang teguh pada agama agar dapat menyelesaikan semua masalah dengan kesabaran. Yang kedua, harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam sebuah keluarga agar dapat saling menghargai pendapat yang ada. Ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan harmonis. Yang keempat, harus adanya saling rasa percaya, perhatian, dan lain sebagainya. Yang kelima, seorang istri harus dapat mengelola berapapun keuangan agar jika terjadinya minim keuangan, maka seorang istri harus dapat mengatasi masalah kekurangan tersebut. Perlindungan hukum di daerahnya masing-masing melalui RKP. RKP itu ruangan pelayanan khusus. Kedua ada unit perlindungan anak dan perempuan di kepolisian. Ketiga ada PKT dan PPT. Di sini PKT itu yang dimaksud pusat krisis terpadu dan pusat pelayanan terpadu. Yang keempat ada LBH. LBH itu lembaga bantuan hukum, yang dimana seseorang atau perempuan yang mengalami kekerasan itu bisa melakukan laporan kepada lembaga hukum. Yang kelima ada pengadilan negeri dan pengadilan agama. Itu bisa melakukan laporan terhadap
5 perlindungan hukum yang ada di daerah masing-masing. Saya lanjut kesimpulannya. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT itu tidak berjalan efektif karena dalam penerapannya masih banyak kasus yang tidak diselesaikan oleh pihak hukum. Dan itu kenapa bisa terjadinya itu karena terhentinya pada pihak kepolisian saja, sehingga menghambat kinerja undang-undang PKDRT. Namun undang-undang PKDRT telah memberikan perlindungan bagi hak perempuan dari tindak pidana KDRT, khususnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Mungkin pemaparan dari saya sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 5, kami mohon maaf bila adanya kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.